Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, baik melalui jalur sungai maupun melalui jalur darat. Dengan luas wilayah yang hanya mencapai 0,5% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya dikelilingin oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan salah satu kabupaten yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Hal ini menjadikan Kota Samarinda sebagai salah satu kota penyangga dari ibu kota baru nantinya. Kota Samarinda yang dikenal sebagai kota tepian ini dulunya adalah salah satu wilayah dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Asal muasal dari nama Samarinda menyebutkan asal-usul nama Samarendah yang dilatar belakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Sebutan Samarendah yang mulanya disematkan sebagai nama lokasi yang terletak di pinggir Sungai Mahakam, lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yaitu Samarinda. Mempunyai luas wilayah 713 km persegi, Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan yang terbagi atas 59 kelurahan. Kecamatan Samarinda Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar dengan luas wilayah lebih dari 31%. Sedangkan Kecamatan Samarinda Kota merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil. Kota Samarinda mempunyai lambang daerah yaitu Pesut Mahakam. Pesut Mahakam adalah maskot dari Kota Samarinda. Namun saat ini Pesut Mahakam tidak terlihat lagi di sepanjang Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Pesut Mahakam terdesak oleh kemajuan kota dan pindah ke hulu sungai. Populasi Pesut Mahakam semakin menurun dari tahun ke tahun jumlahnya. Bahkan menurut sebuah penelitian, Pesut Mahakam sekarang tinggal 50 ekor. Jika tidak dilakukan antisipasi dan pelestarian, maka dalam waktu beberapa tahun saja Pesut Mahakam akan punah. Menyusul pesut dari Sungai Irawadi dan Sungai Mekong yang sudah terlebih dahulu punah, dan Pesut Mahakam adalah pesut air tawar terakhir yang hidup di planet bumi ini. Sebagai kota yang dibuat langsung oleh Sungai Mahakam, dalam sejarahnya Kota Samarinda memiliki transportasi air tradisional sejak dulu, yakni tambangan dan ketingting. Tambangan biasa digunakan sebagai alat transportasi menyeberang dari daerah Samarinda Seberang ke kawasan Pasar Pagi di Samarinda Kota. Ketingting pun menjadi moda transportasi sungai utama untuk menyeberangi sungai maupun menuju wilayah tertentu yang hanya bisa dinaiki oleh manusia dan barang. Sedangkan untuk mengangkut kendaraan, kapal feri sempat beroperasi menyeberangi Sungai Mahakam dari Pelabuhan Harapan Baru Samarinda Seberang ke Pelabuhan Samarinda Kota. Namun sejak pembangunan dan beroperasi Jembatan Mahakam pada tahun 1987, tambangan dan ketingting mulai berkurang penumpangnya, meski tak signifikan. Bahkan masih beroperasi hingga sekarang, tetapi yang paling merasakan kerugian adalah kapal feri, hingga akhirnya pelayaran pun ditutup. Selain Jembatan Mahakam, terdapat pula jembatan lain yang menjadi penghubung antara Samarinda dengan Kota Samarinda Seberang, yakni Jembatan Mahakam Ulu yang diresmikan pada tahun 2009. dan Jembatan Mahkota 2 yang diresmikan pada tahun 2018. Selain itu, bersebelahan langsung dengan Jembatan Mahakam yang lama juga dibangun Jembatan Mahakam baru yang lebih tinggi yang diberi nama Jembatan Mahakam 4 yang diresmikan pada awal tahun 2020 ini. Terdapat Pelabuhan Peti Kemas dan juga Pelabuhan Penumpang yang berada di Jalan Yosudarso. Namun sekarang Pelabuhan Peti Kemas pun dipindahkan ke pelabuhan baru di kawasan Palaran. Di Kota Samarinda terdapat Masjid Islamic Center yang merupakan masjid termegah kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Islamic Center terletak di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, yang merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal yang berada di Kota Jakarta.
Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini memiliki menara dan kubah besar yang berdiri tegak. Nama dari masjid ini adalah Masjid Baitul Mutakin. Masjid ini memiliki luas bangunan seluas 43.500 meter persegi. Untuk luas bangunan penunjang adalah 7.115 meter persegi. Ada dua lantai basement seluas 10.235 meter persegi. Sementara lantai dasar masjid seluas 10.270 meter persegi, dengan lantai utama seluas 8.100 meter persegi. Bangunan masjid ini memiliki sebanyak 7 menara, di mana menara utama setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna. Menara utama ini terdiri dari bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid berjumlah 33 anak tangga. Selain menara utama setinggi 99 meter, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid. Masing-masing menara 4 di setiap sudut masjid setinggi 70 meter, dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter. Saat ini, Kota Samarinda telah mempunyai jalan bebas hambatan yang menghubungkan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini dengan pusat bisnis dan gerbang utama Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan. Jalan bebas hambatan yang terbentang sepanjang 99 km ini akan melewati ibu kota baru yang berada di kawasan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalan tol Samarinda Balikpapan ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2019 yang lalu. Secara keseluruhan, jalan tol ini melintasi kawasan ibu kota baru Indonesia di wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalan tol ini akan menjadi akses pendukung pembangunan ibu kota baru nantinya. Kedepannya direncanakan pula akan dibangun tol lanjutan ke arah utara menuju Kota Bontang berlanjut hingga Sangatta dan terkoneksi dengan jalan tol lainnya, diantaranya adalah jalan tol Balikpapan Sepaku sepanjang 30 km yang direncanakan akan dibangun pada 2021 mendatang. Kehadiran jalan tol Balikpapan Samarinda dapat memangkas total waktu perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda dari sebelumnya 150 km melalui jalur nasional menjadi hanya 99 km. Efisiensi jarak tempuh ini berbanding lurus dengan waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan dari Balikpapan Samarinda maupun sebaliknya. Dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 3-4 jam menjadi hanya 1 jam perjalanan. Dengan begitu warga bisa menghemat waktu 2-3 jam. Berkat efisiensi waktu ini, kehadiran jalan tol Balikpapan Samarinda juga akan memangkas biaya logistik antar kedua kota tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong pembangunan kawasan-kawasan industri di sekitar kawasan jalan tol tersebut seperti minyak dan gas, pertanian, maupun kelapa sawit. Jalan tol Balikpapan Samarinda ini melintasi kawasan hutan lindung antara lain Balikpapan dan Samarinda, yaitu Taman Hutan Bukit Suharto dan Hutan Lindung Sungai Wain. Di seksi 2 jalan tol Balikpapan Samarinda terdapat jalur terowongan khusus untuk perlintasan hewan. Terowongan ini dibuat tepat di kawasan Taman Hutan Bukit Suharto. Kota Samarinda yang dulunya hanya memiliki bandara kecil yaitu Bandara Temindung, dengan runway yang hanya 1.100 meter hanya mampu didarati pesawat berbadan kecil seperti ATR-72. Namun sejak akhir 2018, Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto hadir menjadi kebanggaan baru warga kota tepian. Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Bandara Abdu Pranoto memiliki runway sepanjang 2.250 meter dengan lebar 45 meter. Kini bisa didarati pesawat Boeing 737, Airbus maupun dari tipe Next Generation Series.
Bandara ini berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Samarinda, yang kurang lebih dapat ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan. Kini Bandara Abdul Pranoto telah melayani penerbangan dari dan menuju ke beberapa kota besar di Indonesia. Bandara Samarinda kini tak kalah mentereng dari bandara yang ada di Balikpapan. Bangunan terminalnya sangat megah dan besar. Apronnya sangat luas dan seperti di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Bandara ini kedepannya akan terus dikembangkan lagi mengingat lokasinya yang sangat strategis dan akan menjadi bandara pendukung ibu kota baru nantinya. Selain Bandara Sepinggan di Balikpapan yang akan menjadi bandara utama ibu kota baru.